Pada video kali ini, kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang menggunakan Google Maps. Nah, di sini saya akan menggunakan package Google Maps Flutter, PubDev, Packages, Google Maps Flutter. Untuk dapat menggunakan Google Maps, kita perlu mengaktifkan API key-nya. Jadi kita harus request dulu ke Google API key untuk menggunakan Google Maps. Caranya adalah dengan ngeklik ini. Nanti kalian akan dibawa ke halaman ini. Kemudian klik Console. Kalian akan dibawa ke Google Cloud Platform. Nah, di sini kalian aktifkan yang pertama adalah Map SDK for iOS. Itu untuk yang iOS, untuk aplikasi iOS. Kemudian yang kedua, Map SDK for Android. Kita enable. Nah, yang kalian perlu perhatikan di sini. Di sini saya sudah mendaftarkan sebuah aplikasi yang namanya Flutter Maps Example. Kemudian baru kalian aktifkan Map SDK for Android sama Map SDK for iOS. Dua ini. Oke. Kemudian kita harus catat API key-nya pada bagian kredensial. Di sini kita akan create baru. Create kredensial API key. Nah, catat API key ini. Ya. Jadi nanti aplikasi yang kita buat itu, Flutter Maps Example ini, itu akan menggunakan API key ini. Selanjutnya kita kembali dulu ke sini, ke halaman PubDev. Pada bagian installing, kita kopikan ini, seperti biasa. Kemudian kita buka Android Studio-nya. Nah, di Android Studio kita tambahkan dulu dependensinya. Kita save. Kemudian kita get dependency. Oke, dependensinya kita sudah pasang ke aplikasi kita. Nah, di sini kalau kita kembali ke dokumentasi, di sini kita harus menambahkan API key di Android manifest.xml sama kalau kita menggunakan iOS di app delegate-nya. Oke, kita copy. Kemudian kita tambahkan di Android manifest XML. Jadi di Android app source main Android manifest. Kita tambahkan di dalam tag application. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan API key yang tadi sudah kita buat. Oke, kita save. Kemudian untuk di iOS, runner, kemudian app delegate. Di sini kalau kita menggunakan Swift, di sini .swift. Tetapi kalau kita menggunakan Objective-C, .m. Oke. Nah, kita akan tambahkan yang untuk Swift. Di sini kita tambahkan importnya. Ini, kemudian kita ganti dengan API key yang tadi sudah kita buat. Kemudian setelah persiapan, kita bisa mulai development-nya. Jadi, pertama, kita harus import dulu package yang sudah kita set dependensinya tadi. Kemudian di sini saya akan menggunakan stateful widget. Karena kalau stateless berarti nanti Google Maps-nya hanya bisa nampilin saja. Nah, nanti kita akan coba menambahkan marker juga dan markernya sedikit lebih interaktif. Jadi di sini kita akan gunakan stateful widget.
Untuk body kita langsung isi dengan Google Map. Oke, isinya adalah map type. Di sini kita akan gunakan map type-nya normal dulu. Jadi ada beberapa, kita gunakan yang normal dulu. Initial camera position. Right length-nya saya isi kosong dulu. Kemudian zoom-nya saya isi 14. Nah, untuk latitude longitude, di sini saya sudah mengkopikan kota Yogyakarta. Latitude longitude untuk kota Yogyakarta. Ini. Oke. Kalau kita coba jalankan, nah di sini mapnya sudah berhasil ditampilkan, kotanya kota Yogyakarta. Dan ini ketika saya klik-klik, dia bisa geser, oke. Ini adalah paling basicnya. Kemudian kita akan tambah yang namanya marker. Oke. Kemudian di sini kita buat sebuah set. Tipe datanya adalah marker. Kita akan override ini step. Kita gunakan fungsi add untuk menambahkan marker awal. Kita gunakan current position icon. Icon kita definisikan di sini adalah default marker. Init state. Kemudian untuk ini kita bisa gunakan current position juga. Di sini markers. Kita pilih underscore markers. Kita jalankan ulang. Nah, di sini default markernya ini. Oke. Kemudian kita tambahkan fungsi onTap. Jadi ketika di tab, kita mau nambahkan marker baru. Di sini kita bisa gunakan position. Kemudian marker. Kita buat marker baru. Marker ID. Di sini kita gunakan marker ID. Latitude position longitude untuk marker ID-nya.
Kemudian untuk icon, positionnya adalah position yang di tab dari parameter. Jadi ketika kita save, satu yang saya kelewatan, jadi di sini kita akan set state. Nah, kita bungkus dengan set state, jadi ada perubahan state ini. Kita jalankan ulang. Nah, ini sudah berfungsi. Ketika saya klik, dia sudah berhasil nambahin marker. Sebenarnya banyak sekali fungsi yang bisa kita explore lagi untuk Google Maps ini, tapi untuk video kali ini yang bisa kita pelajari. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.